Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi ke Christopher. Oke, dalam video kali ini, gue akan kembali membahas tentang LN Isekai The Cheat. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Yuya dan yang lainnya telah mendapatkan warisan terakhir dari Sage yang berupa gelang. Tapi di sini, dia masih belum mengetahui fungsi dari gelang tersebut. Karena memang Sage juga tidak memberi petunjuk apapun dalam gelang itu. Dalam part kali ini, panel cerita pun dibuka dari kerajaan Regal. Saat itu, Dewan Raja yang dibuat sama Orgis pun sudah dimulai. Maka dari itulah banyak raja-raja dalam isekai tersebut yang berkumpul di kerajaan Regal. Ada Arnold dari kerajaan Alkeria alias ayah dari Lexia, ada Skelman, kaisar dari Tanah Utara, dan lain sebagainya. Yaps, tepat seperti pernyataannya kepada Lexia. Di sini, Orgis pun mengutarakan dirinya sudah memanggil seorang Holy dari dunia lain. Tentu saja, semua yang ada di sana pun menjadi kesal kepada Orgis. Mereka pun bertanya-tanya, apakah Orgis itu sadar dengan apa yang sudah dia perbuat? Karena jika kamu memanggil seseorang dari dunia lain, itu sama saja dengan menculiknya dari dunia asal orang tersebut. Ditambah lagi mereka juga bertanya-tanya nih, kenapa Orgis mampu memanggil seseorang dari dunia lain? Dalam isekai ini, mereka tidak pernah tahu kalau ada sebuah sihir yang bisa melakukan hal itu. Walaupun Regal adalah kerajaan yang berbasis ilmu sihir, tapi mereka tidak percaya orang-orang dalam kerajaan ini bisa melakukan sihir yang sehebat itu. Maka dari itulah, mereka curiga kalau Orgis juga menyimpan sihir terlarang. Ya, kini Orgis telah disalahkan karena dua hal tersebut. Tapi di sini, Orgis pun hanya bisa terdiam karena hal itu adalah fakta yang harus ia tanggung. Melihat situasi itu, Lexia yang berada di sana pun angkat bicara nih, dan memberitahu semua raja yang berkumpul di sana jika Evil telah muncul lagi dalam isekai ini. Tentu aja semua raja yang ada di sana menjadi murung dengan hal itu. Karena memang bahaya Evil itu tidak mengancam kerajaan Regal saja, tapi kerajaan mereka juga. Namun nih Lexia pun langsung berkata lagi, kalau kekuatan Evil itu sudah dimusnahkan. Saat kata-kata itu keluar dari mulut Lexia, semua raja yang ada di sana pun sontak berteriak kaget nih, karena memang itu adalah hal yang hampir mustahil terjadi. Bahkan Orgis pun langsung tanya dengan suara yang gagap, apakah Lexia itu nggak bercanda soal hal ini? Sebab Orgis sendiri sudah melihat kalau kekuatan Evil terkuat itu tidak bisa dihalau, bahkan oleh dua Holy terkuat, yaitu Master Kelinci dan Iris sang Holy Sword. Jadi siapakah yang mampu mengalahkan Aphis itu? Di sini, Lexia pun meminta maaf kepada Orgis karena dia lupa memberitahu Orgis kalau Evil ini udah dihancurkan. Nah, ketika itu ada seseorang yang tanya nih kepada Lexia, apakah Evil terkuat itu dikalahkan oleh para Holy juga? Mendengarkan hal itu, Lexia pun berkata kalau Evil itu dikalahkan oleh orang lain. Di sini, Orgis pun sangat terkejut dan nampaknya dia sudah bisa menebak siapakah yang mengalahkan Evil itu. Jadi, setelah Dewan Raja dibubarkan, Orgis pun langsung membuat pertemuan informal bersama dengan Lexia dan yang lainnya. Dalam pertemuan itu, Lexia pun menjelaskan lebih detail tentang kekalahan Aphis dari para keluarganya Yuya. Mendengarkan hal itu, Orgis pun sangat lega nih. Tapi dengan begitu, maka kekuatan Mai tidak diperlukan lagi bagi isekai ini. Namun Orgis itu mengaku kalau dirinya tidak bisa mengembalikan Mai ke dunia asalnya lagi. Jadi ia pun menawarkan Mai untuk tetap tinggal di Regal saja. Mendengar hal itu, Mai pun berkata kalau Yuya itu berasal dari dunia yang sama dengan dirinya. Ditambah lagi Yuya juga punya satu pintu yang menghubungkan kedua dunia mereka. Jadi dia bisa kembali jika melewati pintu dalam rumahnya Yuya itu. Nah, Orgis pun sempat tanya ini, apakah mereka yang dari isekai ini juga bisa masuk ke dalam dunianya Mai dan Yuya? Mendengarkan hal itu, Lexia pun tidak mau memberikan jawaban pasti. Dan hanya berkata nih, kalau Genesis Dragon mungkin gak bisa membiarkan mereka masuk dalam dunia itu seenaknya aja. Lexia berkata seperti itu untuk melindungi dunianya Yuya nih. Karena pastinya Orgis berpikir untuk menguasai dunianya Yuya. Setelah itu, obrolan mereka pun berlanjut kepada fraksi pemuja Evil yang nampak membuat beberapa pergerakan belakangan ini. Tapi saat kerajaan Regal menyelidikinya, semua fraksi itu menghilang tanpa jejak. Sepertinya pergerakan dari kerajaannya itu sudah diketahui oleh fraksi pemuja Evil tersebut. Panel cerita pun berpindah ke Yuya dan yang lainnya lagi nih. Saat itu mereka pun sudah melakukan warp untuk menuju ke planet Amel.
Tapi gregetnya, pas udah sampai di planet Amel, ternyata planet itu udah dikelilingi sama pesawat para alien Dragonia. Tentu aja hal itu membuat Mary jadi panik nih. Apalagi dia juga tahu dengan pesawat sebanyak itu, maka para alien Dragonia gak main-main untuk menghancurkan planet Amel. Terlihat juga nih, beberapa alien planet Amel itu mencoba membuat perlawanan dengan pesawat mereka yang tersisa. Melihat kondisi itu, baik Yuya, Iris, Master Kelinci, Yuti, Ruri, Ril, dan Odis pun langsung bergerak keluar untuk membantu para alien Amel ini. Serangan dari Yuya dan yang lainnya itu langsung dibuka oleh Master Kelinci dan Iris nih. Di sini serangan mereka berdua sukses untuk menjatuhkan beberapa pesawat luar angkasa milik Dragonia. Tapi para alien Dragonia itu tidak ingin kalah lagi dari Yuya dan yang lainnya. Maka dari itu para alien Dragonia pun langsung memisahkan mereka semua untuk diajak duel 1 lawan 1. Dan pertarungan pertama pun dibuka oleh Iris melawan salah satu kapten batalion Dragonia yang bernama Drat. Di sini, Drat memiliki senjata yang sama dengan Iris, yaitu sebuah pedang. Dan seperti alien Dragonia yang lainnya, Drat pun meremehkan Iris dengan berkata nih, kalau pedang Iris itu nggak mungkin bisa melukainya. Tapi Drat pun harus menelan ludahnya kembali karena memang Iris jauh lebih kuat daripada Drat sendiri. Walaupun awalnya pertarungan mereka berjalan dengan sengit dan seimbang, namun pada akhirnya Iris dapat mengalahkan Drat dengan semua skill holy miliknya. Di saat terakhir, Iris pun bilang kalau pedang dari binatang buas itu tidak akan sebanding dengan pedang dari manusia. Menandakan jika Iris mengklaim kalau umat manusia bisa jauh lebih kuat daripada alien Dragonia sendiri. Setelah selesai dengan pertarungannya, Iris pun langsung bergegas ke tempatnya Yuya nih. Karena memang sebelum terpisah, dia sempat melihat kalau Yuya sedang diajak duel oleh Drat, kapten tempur utama dari alien Dragonia ini. Panel cerita pun berpindah ke pertarungan antara Master Kelinci dan salah satu komandan dari Dragonia lagi yang bernama Dran. Bisa dibilang ini adalah pertarungan di antara petarung tangan kosong. Karena memang senjata yang digunakan sama Dran adalah sebuah gauntlet atau sarung tangan. Yaps, lagi-lagi di sini Dran itu langsung meremehkan Master Kelinci, dan mungkin itu adalah hal yang wajar. Karena yang menjadi lawannya adalah hewan kecil seperti Master Kelinci. Tapi hinaan itu tidak berpengaruh sama Master Kelinci sama sekali. Bahkan Master Kelinci nggak segan untuk mengeluarkan semua kemampuan Holy Kickingnya kepada Dran nih. Pada awalnya sih memang Dran itu mampu mengimbangi kecepatan dan kekuatan dari Master Kelinci. Namun nih, Master Kelinci pun langsung mengeluarkan kemampuan spesialnya yang bernama Heaven Leg dan Star Drop, yang membuat kelincahan dan kekuatannya itu bertambah 10 kali lipat. Tentu aja, Dran sudah tidak bisa mengimbangi Master Kelinci lagi. Jadi Master Kelinci dapat dengan mudah untuk menumbangkan Dran. Nah, saat diambang kematiannya, Dran pun masih sempat memaki-maki Master Kelinci. Karena memang dia itu tidak terima kalau dirinya bisa dikalahkan oleh makhluk kecil seperti Master Kelinci. Panel cerita pun berpindah ke pertarungan antara Ciel, Knight, dan Akatsuki dalam melawan salah satu komandan Dragonia yang bernama Dracul. Ya, ternyata para hewan peliharaan dari Yuya ini juga ikut campur dalam peperangan kali ini teman-teman. Di sini, Dracul pun nampak bosan nih dengan lawannya. Karena memang lawannya kali ini adalah murni hewan peliharaan dan bukannya monster ataupun seorang manusia. Padahal dia sudah mempersiapkan armor terbaik miliknya dan beberapa meriam. Di tangannya juga nampak sebuah kampak besar yang menjadi salah satu senjata utamanya. Namun saat itu, yang membuatnya jadi tertarik adalah keberadaan dari Ciel nih. Dia sudah mendengar laporan dari Drat kalau ada seekor burung kecil di pihak musuh yang bisa menjadi senjata bagi mereka. Maka dari itu, Dracul pun langsung mengincar Ciel sedari awal. Melihat hal itu, Knight pun berusaha untuk menjauhkan Dracul dari Ciel. Tapi sayangnya, Dracul bisa mementalkan Knight dengan sangat mudah menggunakan ayunan dari kampak miliknya saja. Tentu aja Ciel dan Akatsuki yang masih tersisa di sana pun agak kesusahan nih untuk menghadapi Dracul. Apalagi Akatsuki juga tidak memiliki sihir untuk menyerang. Sedangkan Ciel hanya ahli dalam menggunakan sihir buff saja. Maka dari itulah mereka berdua bisa dikalahkan dengan mudah sama Dracul. Di saat Dracul itu hendak menangkap Ciel, tiba-tiba aja Knight pun sudah muncul di hadapan Dracul, tapi dalam wujud Black Fenrir asli miliknya. Yaps, di sini Knight berhasil masuk dalam wujud Black Fenrir-nya dan mengaktifkan skill yang bernama Yoru
God Wolf Divine Authority. Nah, skill ini bisa diaktifkan oleh Knight dalam luar angkasa ini karena memang sinar mentari tidak menjangkau Knight sama sekali, dan hanya sinar bulanlah yang menyinarinya. Sedangkan dalam bumi, Knight itu jarang sekali bertarung pada malam hari, maka dari itulah dia kesulitan untuk mengaktifkan skill ini. Tentu aja ketika sudah dalam wujud itu, Dracul bukanlah tandingan dari Knight sendiri lagi. Dengan sangat mudah, Knight bisa mengacak-acak perisai dari Dracul dan membuatnya tidak berdaya lagi. Di saat terakhir, dengan layangan cakarnya saja, Knight itu bisa memusnahkan Dracul tanpa tersisa. Setelah mengalahkan Dracul, Knight pun kembali ke wujud biasanya dan langsung dipeluk sama Ciel. Ciel pun berterima kasih karena Knight telah menyelamatkan nyawanya juga Akatsuki. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, muncul pembahasan singkat untuk Isekai Digitnya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.